Ada kisah aneh yang terjadi di tahun 50-an abad ke-20. Di California ada daerah pemukiman yang terisolasi. Suasana di sini aman dan bersahabat. Setiap pagi, para suami akan berdandan dan kemudian berangkat kerja. Para istri akan melambaikan tangan kepada mereka. Setelah melihat suaminya, itu akan menjadi waktu kenikmatan bagi para istri. Mereka akan membersihkan rumah terlebih dahulu, lalu merias wajah, lalu pergi ke kolam untuk minum dan berbicara. Kehidupan yang begitu indah membuat para istri ini begitu santai. Pahlawan wanita Alice juga seorang ibu rumah tangga. Dia mencintai kehidupan ini. Tapi tiba-tiba suatu hari dia menemukan sesuatu yang aneh. Saat itulah dia memecahkan telur tanpa ada isinya. Jadi Alice menghancurkan beberapa bola lagi, sama kosongnya. Telur ayam ini semuanya kosong. Tiba-tiba bau steak yang terbakar membuyarkan lamunannya. Hari sudah gelap, suaminya, Jack pulang. Keduanya baru saja bertemu. Jack sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adegan berikutnya tidak terlalu bagus, jadi kami akan membiarkannya. Kawasan perumahan ini sebenarnya tidak terlalu besar. Tempat para suami bekerja adalah perusahaan Victory. Di sana hanya laki-laki yang bisa masuk. Pada akhir pekan saat libur, semua orang pergi ke kolam renang untuk mengadakan pesta. Pendiri lingkungan Frank juga datang ke sini. Dia juga presiden perusahaan kemenangan. Istrinya, Sally, memanggil semua orang untuk berkumpul. Ternyata di sini ada pasangan muda yang baru saja tiba. Sally berbicara tentang hal-hal baik dengan orang-orang. Dia memuji Frank karena membuatnya sangat istimewa. Namun saat Sally berbicara, Margaret tiba-tiba bertanya mengapa mereka ada di sini. Semua orang menatapnya. Orang tidak ingat mengapa saya di sini. Frank buru-buru menjelaskan. Karena dunia luar penuh dengan perang, kotoran, bahkan sangat berbahaya. Maka orang-orang mendirikan kawasan pemukiman ini. Pria pergi bekerja, dan wanita menikmati hidup. Frank menggambarkan kebaikan lingkungan sekitar. Setelah selesai, Alice ingin menghampiri dan menanyakan kondisi Margaret. Tapi tiba-tiba Margaret berbicara dengan Alice lagi. Mereka mengurungku di sini. Ini masalah nyata. Sebelum dia selesai berbicara, suaminya menarik tirai. Hanya Alice dengan wajah bingung yang tersisa. Setelah itu, kehidupan berjalan seperti sebelumnya. Setelah melihat Jack pergi bekerja, Alice mulai membersihkan rumah. Tapi tiba-tiba dia teringat kata-kata Margaret, jadi dia memutuskan untuk pergi ke perusahaan Jack untuk memeriksanya. Karena dia tidak pernah pergi dari sini. Saya bahkan tidak ingat mengapa saya datang ke sini. Dia naik bus dan pergi keluar. Namun, dia menemukan bahwa mobil itu tidak pergi ke perusahaan Jack. Pengemudi juga mengatakan bahwa tempat itu seharusnya tidak dikecualikan untuk masuk. Alice hanya harus mengatakan dia keluar untuk buang air. Pada saat ini, sebuah pesawat muncul di langit. Sepertinya ada yang tidak beres dan jatuh. Alice melihat ini dan buru-buru menyuruh pengemudi untuk berhenti. Tapi pengemudi itu sepertinya tidak melihat apa-apa. Alice menyuruhnya mengemudi ke sana. Mungkin seseorang membutuhkan bantuan. Tapi dia bilang dia berharap Alice bisa kembali ke lingkungan itu bersamanya. Alice tentu saja menolak. Dia ingin pergi ke sana. Saat dia berlari kembali ke sana, tanda itu muncul lagi mengatakan, ada bahaya di depan, bukan staf yang dilarang masuk. Tapi Alice sama sekali tidak melihat pesawat itu jatuh. Dia melihat sebuah bangunan aneh di puncak gunung. Sepertinya ada perusahaan Jack. Alice naik ke puncak gunung. Namun saat mendekat, tempat ini tidak ada yang menemani. Jelas hanya bangunan sederhana. Ada banyak pintu kaca aneh di atas. Alice dengan penasaran berjalan mendekat. Ketika dia mengangkat tangannya, tiba-tiba seluruh dunia menjadi merah. Kemudian Alice pingsan. Setelah Alice bangun, dia menemukan dirinya di rumah. Pada saat yang sama, musik terdengar di luar. Alice pergi menemui Jack membuat makan malam. Alice bertanya apa yang terjadi barusan. Jack bilang dia melihat Alice tidur jadi dia tidak peduli lagi. Alice bergegas untuk berbicara lebih awal dengan Jack. Tapi Jack mengira itu hanya Alice yang mengalami mimpi buruk. Lalu pergi untuk menghibur Alice agar tidak terlalu banyak berpikir. Alice juga setuju dengan suaminya. Karena apa yang baru saja terjadi benar-benar tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jack, Alice mulai membersihkan rumah lagi. Tapi ketika dia sedang membersihkan kaca, dinding itu mendekati Alice. Sampai Alice terjepit di tengah. Apa yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Tapi perasaan itu nyata. Pada saat ini telepon berdering. Alice pergi untuk menjawab telepon. Itu adalah Margaret menelepon.
Margaret memberitahu Alice bahwa apa yang dilihat Alice itu nyata. Mereka harus segera pergi dari sini. Ketika dia selesai, dia menangis dengan sedihnya. Alice segera pergi mencari Margaret karena dia khawatir. Tapi Alice melihat Margaret berdiri di atap. Alice memanggil nama Margaret. Melihat Alice datang, Margaret dengan tenang mengeluarkan pisaunya dan memotong lehernya sendiri karena ketakutan Alice. Melihat Margaret jatuh ke tanah, Alice akan berlari untuk memeriksa. Tapi tiba-tiba seseorang berbaju merah memberi Alice buktikan bahwa tempat ini menyembunyikan rahasia. Di malam hari setelah Jack kembali, Alice bertanya-tanya lagi. Jack berkata bahwa dia mendengar dari suaminya Margaret bahwa Margaret menderita penyakit mental. Mungkin itu sebabnya ini terjadi. Tapi Alice tidak percaya sama sekali. Margaret telah memperingatkan Alice sebelumnya. Apalagi orang berbaju merah tampil sangat aneh. Tidak peduli apa yang dikatakan Alice, Jack tidak setuju. Jadi Alice mulai mempertanyakan apa sebenarnya perusahaan tempat Jack bekerja. Jack tidak mau menjawab. Namun sebelum kegigihan Alice, Jack tiba-tiba menjadi marah. Jack mengatakan ini adalah rahasia perusahaan, juga niat pendiri kawasan perumahan tersebut. Jack tidak bisa mengungkapkannya. Ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Jack berharap Alice tidak memikirkannya. Saat ini Alice mengira sarafnya salah atau Jack sedang menipunya. Malam itu Alice berhalusinasi lagi. Alice jatuh ke laut yang gelap, hanya untuk bangun. Sepertinya semua elemen mengacu pada Alice atau semacamnya. Keesokan harinya setelah Jack pergi bekerja, Alice sedang membungkus makanan. Tiba-tiba tidak tahu apa yang dipikirkan Alice. Dia memutar kepalanya. Alice membungkus kepalanya putaran demi putaran. Merasa tercekik. Mungkin karena belakangan ini saya sering mengalami halusinasi. Alice ingin menggunakan metode ini untuk membedakan keaslian dunia. Tapi Alice harus merobek selaputnya karena dia tidak bisa bernapas. Tampaknya semua yang ada saat ini adalah nyata. Anomali Alice juga menarik perhatian Jack. Jadi Jack memanggil dokter untuk menemui Alice. Tubuh Alice sama sekali tidak terluka. Mungkin karena saya terlalu lelah sehingga saya mendapat tekanan. Dokter mengatakan tidak apa-apa untuk minum obat. Tapi Alice tidak mau minum obat. Alice berpikir dia tidak punya masalah. Dia tidak sengaja melihat rekam medis Margaret di tas dokter. Jadi Alice mengambil kesempatan untuk bertanya tentang kisah Margaret. Dokter hanya mengatakan ada masalah dengan kesehatan mental Margaret. Lebih karena kematiannya. Dan suaminya juga diusir. Ia juga berharap Alice tidak terlalu banyak berpikir. Ketika dokter pergi, dia meninggalkan tasnya di tanah. Mengambil kesempatan ini, Alice membuka kopernya. Ketika dokter kembali, Alice memberikan tasnya. Menunggu Jack mengantar dokter, Alice mengeluarkan rekam medis Margaret. Tetapi Alice menemukan bahwa informasi di dalamnya telah digelapkan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Alice tidak bisa memahaminya sama sekali. Lalu Jack tiba-tiba berkata dia mendapat promosi. Sore harinya Frank dan rekan-rekannya akan datang ke rumah untuk merayakannya. Maka malam itu, Alice merias wajah yang cantik. Seluruh rumah menjadi sangat bising. Saat mereka semua duduk untuk minum, Frank tiba-tiba datang menemui Alice. Dia bilang dia selalu menunggu seseorang seperti Alice muncul. Seseorang yang berani menantang dirinya sendiri. Frank menantikan penampilan Alice. Karena tempat ini akan bisa menjadi lebih sempurna. Meskipun Alice tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi Alice tahu betul bahwa lingkungan ini memiliki masalah. Jadi sambil makan, Alice bertanya pada pasangan, bagaimana mereka mengenal satu sama lain. Setelah mengetahui bahwa keduanya bertemu di kereta, Alice bertanya lagi apakah itu karena tiket istri dijatuhkan, dan sang suami mengambilnya, sehingga mereka berdua saling mengenal. Lalu dia berkata sepertinya semua orang di sini sama. Bukankah itu terlalu kebetulan? Alice mengira seseorang telah menanamkan ingatan yang sama di dalamnya. Orang itu ingin mengendalikan semua orang di sini. Kata-kata ini juga menyebabkan orang jatuh ke dalam kontemplasi. Jack ingin menghentikan istrinya tetapi Frank menyela Jack. Dia pertama kali menyatakan bahwa Alice tidak mengikuti aturan dan pergi ke kantor pusat perusahaan. Apalagi sekarang ada masalah neurologis yang serius. Kemudian dia menyuruh semua orang untuk berpikir sendiri. Apakah daerah pemukiman memberi mereka kehidupan yang stabil dan nyaman tidak seperti yang dikatakan Alice? Semua orang berada di bawah kendali. Frank mulai mengkritik Alice karena paranoid. Tapi Alice bersikeras bahwa semua ini palsu. Pada saat yang sama, ambillah makanan di atas meja untuk menjelaskan maksud Anda. Dari mana datangnya sumber makanan yang tidak ada habisnya ini? Tapi semua orang menganggap Alice gila.
Sally bahkan menyarankan agar Alice ingin merusak kehidupan yang indah ini. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan marah. Alice juga tidak dapat berbicara lagi. Setelah mereka semua pergi, Frank mengatakan dia salah paham dengan Alice. Alice sekarang telah mengkonfirmasi bahwa semua yang ada di sini bermasalah. Dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Jadi saya mencoba meyakinkan Jack, ingin Jack membawa saya keluar dari sini. Jack tidak mau setuju, tapi karena istrinya, dia setuju. Malam itu, saat Alice masuk ke mobil Jack, dia hendak pergi. Jack tiba-tiba berkata maaf. Kemudian pria berbaju merah datang. Mereka menyeret Alice keluar dari mobil, hanya menyisakan Jack kesakitan dan menangis. Alice kemudian dibawa ke dokter. Anggota tubuh Alice diikat erat. Dokter mengambil alat dan meletakkannya di kepalanya. Alice mengalami koma lagi. Setelah Alice sadar kembali, Jack membawanya pulang lagi. Dia sepertinya sudah lupa apa yang terjadi sebelumnya. Kelinci tetangga datang untuk memberi selamat kepada Alice atas kesembuhannya. Kehidupan pengulangan dimulai. Para pria datang ke perusahaan Victory untuk bekerja. Wanita tinggal di rumah membersihkan dan menikmati hidup. Ketika para suami kembali, mereka mulai memasak. Namun hari itu Jack tidak sengaja menyanyikan sebuah lagu yang membuat Alice termenung. Serpihan kenangan membanjiri kembali. Perasaan tidak menyenangkan membuat Alice sangat menyakitkan. Saya tidak tahu apakah mesin dokter rusak atau tidak. Semua ingatan yang terhapus tiba-tiba datang kembali. Alice mengingat semuanya. Alice adalah seorang dokter yang sibuk di rumah sakit. Ketika Alice sampai di rumah, dia harus memasak untuk suaminya yang menganggur. Hidup membuat cinta dua orang semakin pucat. Hingga suatu hari, Jack melihat rencana Victory secara online. Mereka dapat membawa terang bagi mereka yang tidak memiliki harapan. Pakai saja mesin mereka. Kesadaran manusia dapat memasuki dunia yang mereka ciptakan. Jack mencuri Alice, lalu menaruh mesin ini padanya. Jack tidak bisa mendapatkan perhatian istrinya dalam kenyataan. Dia harus menggunakan metode ini untuk mendapatkannya. Setiap kali Jack pergi bekerja, itu benar-benar hanya kembali ke kenyataan. Karena Jack masih harus merawat tubuh Alice di dunia nyata. Saat Alice mengingat kejadian ini, dia mulai membenci perilaku Jack. Tapi menurut Jack itu demi kebaikan Alice. Alice tidak harus bekerja keras setiap hari. Tapi Alice tidak setuju. Alice mengira Jack telah mencuri hidupnya. Saya ingin pergi bekerja. Tidak bisakah saya mencintai pekerjaan saya? Tidak begitu? Aku tidak bahagia. Aku benci hidupku. Inilah hidupku. Hidupku, kamu tidak bisa menerimanya. Kau memberiku segalanya. Kau memberiku yang terbaik. Alice. Jack dengan marah mengungkapkan betapa menyenangkannya tempat ini. Dia membenci kenyataan dan berharap Alice tetap di sini. Alice menganggap Jack gila. Dia seharusnya tidak melakukannya. Jack mulai meminta maaf dan mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan Alice. Alice juga sedikit gelisah. Alice sangat meremehkan perasaan Jack. Tapi ketika Alice mengetahui wanita lain juga dikurung di sini, Alice masih memutuskan untuk pergi dari sini. Maka keduanya bertengkar. Hingga situasi menjadi tidak terkendali, Alice kehilangan kendali dan mengambil cangkir dan memukul kepala Jack. Ketika Alice bangun, Jack sudah pergi. Hanya mayat yang dingin. Adegan ini juga dilihat oleh tetangganya, Bunny. Bunny panik dan menyuruh Alice bergegas ke markas Victory. Jika Anda mati di sini, tubuh tidak akan bisa bangun dalam kenyataan. Karena kalau rahasianya di sini terungkap, staf luar mungkin akan menangani tubuh Alice juga. Ternyata Bunny tahu segalanya sejak dini. Alice tidak mengerti mengapa Bunny masih di sini. Bunny berkata di dunia nyata telah kehilangan anak. Hanya tinggal di sini yang bisa bersama mereka. Bunny kemudian menyuruh Alice pergi dengan cepat. Jadi Alice menyeret tubuhnya yang berdarah dan lari. Pada saat yang sama, Frank juga menerima panggilan telepon. Setelah menerima kabar bahwa Jack meninggal, dia memerintahkan bawahannya untuk mencegah Alice kembali ke dunia nyata. Alice sekarang mengemudi menuju markas Victory. Ternyata menyentuh kaca di sana saja bisa mengembalikan ke kenyataan. Itu juga mengapa hanya laki-laki yang bisa pergi ke sana. Terakhir kali memang benar bahwa Alice telah kembali ke dunia nyata, namun pada akhirnya ingatan itu terhapus. Kali ini tanpa Jack menghalangi, Alice bisa melakukannya. Tetapi staf tidak ingin membiarkan Alice pergi. Setelah pengejaran sengit, Alice memanfaatkan gerakan tersebut untuk menyebabkan mobil musuh saling menabrak. Mengambil kesempatan ini Alice berlari menuju markas. Frank juga mendapat kabar. Ketika dia tahu dia tidak bisa mengejar Alice, dia juga mulai panik.
Jika orang lain tahu, semuanya akan hancur. Tiba-tiba Sally tiba-tiba menikamnya dengan pisau. Sekarang giliranku untuk bertanggung jawab. Alice sekarang berlari ke markas. Sentuh saja kacanya untuk bisa kembali ke dunia nyata. Alice dengan tenang mengingat kenangan bersama Jack. Mungkin hidup di sini benar-benar tanpa beban, tapi tetap saja itu hanya ilusi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jack, Alice kembali ke dunia nyata. Film ini juga akan segera berakhir. Ceritanya agak mirip The Truman Show. Meski tidak terlalu menegangkan, namun penuh ironi. Siapapun Anda dan dalam nama apa yang Anda pikirkan tentang Anda. Setiap orang harus tahu bahwa hidup mereka adalah keputusan mereka sendiri. Terima kasih kepada semua orang yang mengikuti. Sampai jumpa lagi.